Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube Denny Alam. Kali ini saya ingin berbagi terkait apa yang telah saya videokan di depan ini. Tentu ada sebagian orang yang sudah kenal dengan pohon ini, ada juga sebagian yang belum tahu tentang pohon ini. Baiklah, akan saya jelaskan terkait foto video, yaitu bunga kantil yang beberapa tahun lalu saya tanam dari seusia kecil sampai di usia hampir lebih dari 3 tahunan, dan sekarang sudah berbunga lebat. Ada beberapa mitos memiliki kepercayaan terkait bunga kantil ini. Nah, sudah menjadi rahasia umum jika bunga kantil selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal gaib, mistis, dan lain sebagainya ya. Bunga yang menebarkan aroma harum ini memang sangat erat kaitannya dengan dunia mistis. Mitos bunga kantil ini memang sudah merasuk dalam benak masyarakat, khususnya masyarakat tinggal di Pulau Jawa. Mereka mempercayai bahwa kembang kantil menyimpan sejumlah mitos yang mampu membuat bulu kuduk merinding. Wow, mantap ya. Di kesempatan kali ini saya akan mengulas seputar mitos terkait dengan bunga kantil secara lebih dalam lagi. Meskipun hanya berupa mitos yang belum bisa dipastikan kebenarannya, tetapi mitos-mitos ini mampu membuat Anda merinding sekaligus berurusan dengan bunga yang konon disukai oleh makhluk gaib. Siapakah makhluk gaib ini? Mitos bunga kantil yang paling umum: 1. Aroma bunga dan pohonnya merupakan favorit kuntilanak katanya. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia pasti familiar dengan makhluk halus yang bernama kuntilanak, guys. Ya, makhluk halus berjenis kelamin perempuan ini memang dikenal iseng karena suka menggoda. Tetapi kuntilanak ini tidak menggoda bapak-bapak ya, apalagi suami orang. Bercanda, guys. Dia hanya mengganggu manusia. Namun siapa sangka jika kuntilanak ternyata menyukai aroma bunga kantil. Bahkan makhluk ini juga dipercaya senang mendiami pohon bunga kantil. Waduh, berarti pohon bunga kantil yang saya tanam dihinggapi kuntilanak. Mitos bunga kantil yang satu ini cukup membuat kita bergidik ngeri. Kenapa? Pasalnya aroma bunga kantil ini sering diidentikan dengan kehadiran kuntilanak. Jadi jika Anda mencium aroma bunga kuntilanak di tengah-tengah mall, di tengah-tengah rumah sepi, dan lain sebagainya, menjadi ciri bahwa di situ ada kuntilanak. Yang kedua, konon katanya bunga kantil ini menjadi sebuah media pelet yang sangat ampuh dan mujarab. Beberapa praktisi banyak melakukan membuka jasa susuk atau biasa disebut dengan susuk bunga kantil. Bunga kantil sering dijadikan sebagai media pelet yang ampuh dan lain sebagainya. Percaya atau tidak, di zaman serba modern seperti ini ternyata masih banyak orang yang melakukan ritual pemanggilan makhluk gaib. Bahkan bunga kantil sering dijadikan sebagai salah satu sesajen yang dipakai untuk memanggil makhluk tak kasat mata tersebut. Yang seterusnya, mitos yang berkaitan dengan bunga kantil ini adalah salah satu media penolak bala atau kiriman-kiriman negatif penolak bala, santet, sihir, dan lain sebagainya. Pernah mendengar sedulur semua istilah santet atau bala? Santet atau bala adalah salah satu energi negatif yang dikirimkan secara gaib untuk menyakiti atau mencelakakan korbannya. Tentu saja hal ini dapat merugikan si korban. Mitos kembang kantil berikut ini berhubungan dengan penolak bala atau santet, sihir, pelet, dan lain sebagainya. Bunga ini dipercaya bisa menjadi media untuk menolak segala jenis kiriman negatif
berupa barang atau jin jahat. Tentu saja tidak semua orang bisa memanfaatkan bunga kantil sebagai penolak bala. Hanya orang-orang yang tertentu yang diyakini dapat menggunakan bunga kantil ini sebagai media tolak bala. Namun tolak bala. Selanjutnya, mitos terkait dengan bunga kantil ini adalah pendeteksi keperawanan wanita. Katanya sih, kok bisa dikaitkan dengan mitos keperawanan wanita? Bagaimana ceritanya? Mitos ini banyak dipercaya bagi sebagian masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan dengan adat Jawa. Bunga kantil dipercaya memiliki daya magis untuk mendeteksi keperawanan wanita. Ketika bunga kantil ini dipasangkan ke tubuh calon mempelai wanita dan bunganya tidak menebarkan aroma harum dan terlihat mekar, maka artinya si calon mempelai wanita itu sudah tidak perawan lagi, alias dobol sebelum menikah. Sementara itu, jika bunga kantil dipasangkan pada calon mempelai wanita tetap harum dan kuncup semerbak wangi, artinya mempelai wanita tersebut masih gadis ataupun perawan, garis miring belum pernah tersentuh oleh lelaki. Tentu saja hal ini hanya sekedar mitos belaka, belum diketahui kebenarannya. Selanjutnya, menangkal sawan. Kok bisa? Nah, bagi Anda yang belum pernah mendengar kata sawan, ini merupakan sebuah fenomena aneh yang bisa terjadi pada bayi dan anak-anak. Sawan dipercaya sebagai makhluk halus yang menempel pada tubuh bayi atau anak-anak sehingga membuat mereka menangis, rewel, dan lain sebagainya. Pada umumnya, setiap bayi dan anak bisa terkena sawan di mana saja, di rumah, apalagi anak kecil yang usia baru 1, 2, 3 tahun ketika dibawa keluar rumah ke tempat-tempat yang terbilang angker, biasanya pulang tuh suka panas. Nah, itu salah satu contoh sawan. Bunga kantil dipercaya dapat menjadi penangkal sawan pada bayi dan anak-anak. Cukup diselipkan bunga kantil di tubuh bayi atau anak untuk mencegah sawan. Bisa dicoba. Selain itu, bunga kantil juga bisa diselipkan pada pusara orang yang baru meninggal agar arwahnya tidak mengikuti orang yang masih hidup. Tentu bukan arwah ya. Arwah ketika sudah kembali kepada Allah, dia tidak bisa kembali lagi. Apalagi sampai ikut ngopi di rumah. Itu jin atau biasa disebut dengan korin. Yang nomor 7, melancarkan usaha. Katanya, kembang kantil dapat dimanfaatkan sebagai pelancar usaha. Akan tetapi tidak semua orang paham mengenai ritual yang harus dilakukan ketika ingin menggunakan bunga kantil ini dalam urusan melancarkan usaha. Jadi bunga kantil ini bisa dijadikan sebuah media untuk dijadikan pelancar usaha. Pada intinya tergantung kepercayaan kita ya. Mitos bunga kantil yang bisa digunakan sebagai pelet memang bisa dilakukan oleh kaum Hawa. Akan tetapi pria pun juga bisa turut memperoleh sesuatu dengan manfaat bunga kantil. Konon ritual dan susuk bunga kantil ini dapat meningkatkan kekuatan kewibawaan seorang pria. Oleh karena itu, kekuatan dan kewibawaan inilah yang dianggap dapat memudahkan kaum Adam menaklukkan hati lawan jenisnya. Demikian informasi yang bisa saya jelaskan terkait apa saja sih mistis-mistis yang ada pada bunga kantil. Sebagai contoh, pelet adalah salah satu tindakan negatif yang mengandalkan bantuan dan lain sebagainya. Meskipun Anda menggunakan media bunga kantil, tetapi segala jenis ilmu pelet pasti melibatkan jin atau makhluk astral, khodam, dan lain sebagainya. Tentu saja tindakan ini dapat menyebabkan dosa lantaran kita mengandalkan kekuatan yang bukan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, mempercayai suatu hal secara berlebihan sehingga mendoktrin diri sendiri juga merupakan bentuk kesyirikan dosa ya. Boleh kita mempercayai sesuatu memiliki kemanfaatan, tetapi kita harus meyakini bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alangkah lebih baik jika kita tidak berlebihan pada mitos kembang kantil dan lain sebagainya.
Ya, ini kembang kantil dekat rumah saya yang saya tanam di 2 tahun atau 3 tahun lalu, dan sekarang sudah berbunga. Wangi, harum, semerbak, tajam. Kalau kita sengaja beli di pasar nih, harganya 5.000 satu biji. Sesekali ya, kadang saya juga dipakai untuk kepentingan pribadi dalam segi spiritual ya. Buat teman-teman yang memang membutuhkan, baik untuk aromaterapi, kebutuhan spiritual, ya boleh mampir ke tempat saya, minta ngambil gratis ya, jangan sungkan, ambil aja, pohonnya banyak ya. Iya. Terima kasih kepada sedulur semua dimanapun berada. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena gratis. Mari ngopi, mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.